Shalom adik-adik dan papi mami yang di rumah. Shalom. Shalom Kak Yoses. Shalom Kak Dero. Shalom Kak Glenda. Juga Kak Dero. Nah adik-adik semangat gak buat ngikutin ibadah online hari ini? Semangat dong. Nah tapi sebelum itu Kak Dero mau nanya nih adik-adik. Siapa yang pernah lihat pelangi? Aku. Ih, pelangi itu indah gak ya Kak? Indah, banyak warnanya loh Kak Dero. Wah pelangi itu banyak warnanya ya. Tapi adik-adik tahu gak sih ada yang lebih indah dari pelangi? Apa ya kira-kira? Apa ya? Apa ya? Yang lebih indah dari pelangi itu kasih Tuhan. Betul banget. Nah adik-adik siapa yang pernah lihat langit? Aku. Belakang kita juga ada langit Kak. Langit itu tinggi gak sih adik-adik? Tinggi dong. Tapi ada yang lebih tinggi dari langit loh. Apa tuh? Kasih Kasih Tuhan ya. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi ini pakai gerakan. Let's go Kak Yoses. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kita lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, Kasih tepuk tangan. untuk Tuhan. Nah adik-adik kakak mau denger coba nih dari sini. Yang masih semangat boleh suaranya bilang aku. Aku. Oke mantap. Nah sebelum kita nyanyi lagu berikutnya, kakak mau ajak adik-adik, papi mami yang ada di rumah, mau ajak Kak Yoses, mau ajak Kak Dero, kita sama-sama mau yel-yel kids. Nah siapa yang masih inget yel-yelnya? Aku. Kalau gitu adik-adik kita sama-sama jongkok ya. Yuk, kalau misalnya Kak Glenda bilang, kok kids, kita jawabnya apa? Let's go. Oke, mantap. Yuk ya. Kak Glenda hitung 1, 2, 3. Kok kids, let's go. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Adik-adik tangannya dibuka ya. Di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Adik-adik kita sama-sama mau nyanyi dari awal lebih semangat lagi. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sekali lagi. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke, adik-adik semua, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, buka telinga kita, buka pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau serius, gak ada yang bercanda lagi, gak ada yang ngobrol lagi. Karena adik-adik semua kita mau belajar untuk hormati firman Tuhan sedari kita kecil. Yuk sama-sama sebelum itu kita mau nyanyikan lagu yang sangat bagus. Bisa ikutin sama-sama ya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Katakan ku percaya. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. sama-sama kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau lipat tangan kita, mau tutup mata, kita berdoa. Adik-adik gak perlu ikutin, dalam hati aja ya. Kak Glenda akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh menyembah Tuhan, memuji, melompat untuk Tuhan. Sekarang saatnya kami semua untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal bisa melihat bahwa kami ini anak-anak Tuhan yang taat, yang mengasihi satu sama lain,
kiranya firman-Mu juga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga saat kami semakin dewasa, kami boleh mengingat setiap ayat-ayat di dalam Alkitab, setiap firman-firman yang telah diceritakan, agar kami semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan juga menjadi murid-murid-Mu yang saling mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Kakak harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, bersuka cita dan terus damai sejahtera dimanapun kalian berada ya. Oke, Kak Kuncara pengen menemani kalian untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kalau minggu kemarin kalian sudah banyak berbicara tentang masalah berakar. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang bertumbuh. Tapi sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, Kakak pengen cerita-cerita dulu sama kalian. Di sini, siapa yang cita-citanya bisa ada nih, bisa jadi ada nih, yang cita-citanya pengen terus jadi anak kecil selamanya? Kakak mungkin nggak bisa lihat, tapi biasanya kalau ditanya seperti ini, minimal ada yang jawab. 1, 2, ataupun di rumah kalian langsung angkat tangan, bisa jadi ada yang pengen selalu jadi anak kecil selamanya. Mungkin kalian merasa itu enak. Kakak juga dulu berpikir seperti itu loh. Enak kayaknya jadi anak kecil selamanya. Tapi ternyata pada waktu dulu kakak main-main ke Dufan, diajak sama orang tua kakak, ternyata jadi anak kecil ada nggak enaknya. Di situ kan banyak wahana tuh, wahana permainan di Dufan ya. Ada satu wahana yang dulu kakak pengen mainin, roller coaster pada waktu itu, tapi dilarang sama petugasnya. Karena apa? Karena kakak masih kecil. Jadi tingginya kakak belum sampai, akhirnya ada banyak wahana yang seperti itu yang kakak nggak bisa naiki. Nah di situ kakak apa sedih, karena ya wahananya pilihannya terbatas. Jadi akhirnya kakak berpikir di situ, ternyata nggak enak ya jadi anak kecil ya. Kakak pengen cepet-cepet jadi gede, jadi anak yang dewasa pada waktu itu. Nah, nggak cuma masalah Dufan doang, tapi pada waktu di rumah atau pada waktu kita menjalani kegiatan sehari-hari, sebagai anak kecil ada keterbatasan tertentu yang mungkin kalian pernah alami juga seperti kakak. Kalau pada waktu itu yang kakak alami apa? 1, ada makanan sama minuman tertentu yang kakak nggak boleh makan atau minum. Contoh, yang terlalu pedas atau seperti kopi, minuman kopi pada waktu itu. Kakak penasaran, karena maminya kakak sering banget tuh minum itu tuh. Nah, kakak kan pengen coba, tapi mami kakak ngelarang. Nah, sampai akhirnya mami kakak, yaudah nih, kamu coba tapi kamu tanggung sendiri resikonya. Nah, dan ternyata bener, pada waktu kakak coba, kakak nggak bisa tidur tuh semalaman tuh, dan disitu kakak menyesal. Nah, akhirnya kan mamanya kakak ngasih tahu, nah itulah kalau kamu misalnya nggak dengerin apa kata orang tua. Nah, jadi sebagai anak kecil ternyata tuh banyak batasan-batasan yang kita mungkin belum bisa lakukan. Yang terakhir, sebelum kita lanjut, siapa yang di sini pengen cepat-cepat bisa nyetir mobil, bisa bawa motor, atau bisa naik sepeda? Sepedanya bukan sepeda roda 3 atau roda 4 ya, tapi sepeda roda 2 gitu. Dan kalian pengen cepet-cepetan pakai sepeda itu. Nah dulu, pada waktu kakak kecil, dan mungkin kakak berbicara sama banyak anak-anak kecil juga ya, kalian kan pasti belum boleh dong disuruh bawa mobil sendiri, ataupun naik motor sendiri, ataupun mungkin beberapa dari kalian ada yang masih naik sepeda, tapi sepedanya masih roda 3 atau roda 4 malahan. Nah, kalau misalnya kalian sudah bertumbuh lebih dewasa, bertumbuh lebih besar, seperti kakak misalnya, kalian akan mulai apa? Mulai dipercaya. Bukan cuma mulai dipercaya doang, tapi kalian akan mulai diberikan tanggung jawab untuk banyak hal. Dan ternyata itulah artinya apa? Kalian bertumbuh dari anak kecil jadi dewasa. Nah, di sini kakak pengen banyak bicara tentang masalah pertumbuhan ini. Karena masalah pertumbuhan bukan hanya tentang bertumbuh secara fisik. Kalau fisik itu pasti adik-adik. Suatu saat nanti, kalian mungkin kan sekarang masih seperti ini, masih kondisinya masih kecil. Kakak juga pada waktu lahir, sama seperti kalian, kita paling cuma berapa sih? Tinggi kita paling cuma 30-40 cm palingan. Atau 50 cm kalau misalnya besar sekali. Nah, kakak butuh waktu sampai akhirnya kakak bisa setinggi ini. Dan kakak juga butuh waktu sampai apa? Kakak bisa sekuat ini. Lebih cepat mungkin dari kalian, lebih cepat dari orang tua kakak. Terus kakak juga lebih bisa diberikan tanggung jawab lebih. Contoh misalnya dulu kan pada waktu kalian masih kecil, kalau kakak berbicara sama anak kelas 6 dan kelas 5, pada waktu jauh kalian lebih kecil, misal pada waktu kalian masih TK, kalian mandi aja mungkin masih dibantuin sama orang tua kalian. Tapi ketika kalian seumur kakak nih nanti, atau mungkin kalian deh sekarang yang kelas 5, kelas 6, itu kan udah nggak ditemenin sama orang tua lagi kan. Kalian sudah bisa mandi sendiri. Itu bukti kalian apa? Bertumbuh secara fisik dan secara apa? Kalian diberikan tanggung jawab yang lebih sama orang tua kalian.
Tapi lebih dari sekedar fisik, kakak pengen berbicara tentang satu hal, bertumbuh secara rohani. Ada satu tokoh yang kakak pengen kita sama-sama baca di dalam Alkitab. Siapkan Alkitab kalian, sambil kalian siapkan, kita buka di 1 Samuel ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama yuk di situ. Kakak sambil buka, sambil tunggu kalian juga, kakak ulang. 1 Samuel pasal kedua, ayat yang ke-26. Sudah semuanya adik-adik? Kita baca sama-sama ya, cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, inilah yang dinamakan bertumbuh secara rohani adik-adik. Bukan cuma sekedar secara fisik. Kalau secara fisik doang kalian bertumbuh besar, kalian bertumbuh jadi makin pintar, makin kuat, makin cepat, dan makin yang lain-lain, kalian mungkin mulai dipercaya banyak hal juga. Tapi belum tentu kalian disukai sama Tuhan atau sama orang lain di sekitar kalian. Karena apa? Kalian mungkin belum, kalau misalnya kalian cuma bertumbuh fisik doang, kalian mungkin nggak bisa ngebedain yang namanya baik dan mana yang namanya salah. Kalau kalian bertumbuh secara rohani, seperti Samuel ini, kalau dia bisa dibilang disukai sama manusia dan sama Tuhan, pasti dia bertumbuhnya bertumbuh ke arah yang lebih benar, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Contoh satu yang kakak pengen bawakan di sharing kakak pada hari ini, ketika kalian bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh rohaninya juga, kakak percaya kalian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak egois. Pada waktu kalian masih kecil, kalian kan pengen kayaknya pengen segala-galanya untuk kalian. Kalian masih nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kalian cuma pengen pokoknya apa yang aku mau harus dipenuhi. Aku pengen permen, harus dikasih sama orang tua kalian. Kalau nggak, apa yang kalian lakukan? Siapa yang pernah nangis-nangis di mall, terus kalian sampai harus ditarik sama orang tua kalian karena kalian ngambek nggak dikasih permen. Atau kalian melihat ada mainan kesukaan kalian di rak tertentu, di Toys Kingdom atau apapun itu, kalian pengen bawa pulang itu, kan ditunjuk-tunjuk ke orang tua kalian. Tapi orang tua kalian di situ bilang enggak ya, itu papa mama belum bisa kasih ke kamu sekarang. Terus kalian Kalian nangis, terus kalian ngambek di tempat, kalian guling-guling di tempat, atau kalian teriak-teriak, dan itu buat orang tua kalian berasa berasa kayak bersalah seperti itu. Nah, itu contoh kalian kalian dulu masih kanak-kanak secara rohani. Kalian masih belum bertumbuh secara dewasa di situ. Nah, itu sebabnya kenapa adik-adik tadi di kisahnya Samuel itu dia dibilang dia bertumbuh, disukai sama manusia dan disukai sama Tuhan juga. Kakak yakin ketika kalian bertumbuh secara rohani, kalian akan menjadi pribadi yang lebih tidak egois. Kalian akan menjadi pribadi yang lebih menyayangi orang tua, menyayangi adik kalian atau kakak kalian, menyayangi teman-teman kalian di sekitar kalian. Itu salah satu contoh dari kalian bertumbuh secara rohani. Dan tentunya bertumbuh secara rohani itu nggak instan adik-adik. Kakak bisa bilang kalau kalian bertumbuh secara rohani, kalian dipenuhi sama yang namanya buah-buah Roh Kudus. Kalau kalian ingat buah-buah Roh Kudus ada lagunya, tapi kakak akan kasih tahu kalian saja. Jadi kalau kalian bertumbuh secara rohani, kalian akan dipenuhi sama buah-buah Roh Kudus yang isinya kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalian akan panjang sabar, lemah lembut, kemudian kalian murah hati, baik dan setia. Kemudian kalian juga yang terakhir bisa mengendalikan diri. Kalian gak akan lagi seperti yang tadi kakak kisahkan, teriak-teriak di tengah mall, nangis-nangis, guling-guling di tengah mall, yang akan bikin orang tua kalian juga berasa, aduh kok anakku kok seperti ini. Jadi kalau kalian semakin bertumbuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi secara rohani, kalian akan menjadi pribadi yang tidak egois. Itu satu. Kemudian kakak yakin itu kenapa kalian gak egois, karena kalian punya buah-buah roh di dalam hidup kalian. Dan itu prosesnya tidak instan, harus dilatih sejak saat ini, sejak kalian dengarkan firman ini. Kalaupun belum gak apa-apa, sejak saat ini kalian dengarkan firman Tuhan ini, kalian lakukanlah yang kakak akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kakak yakin yang namanya bertumbuh secara rohani, kalian akan banyak berdoa. Karena doa itu akan mendekatkan kalian dengan Tuhan. Kalau misalnya kalian semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan akan semakin suka dengan kalian. Dan kalau Tuhan suka dengan kalian, seperti yang tadi dikisahkan di Samuel ini tadi, kalian akan diberikan semakin banyak berkat dan
pengetahuan yang lebih kepada kalian. Kalian akan diberikan hikmat, diberikan damai sejahtera. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam buah roh itu, yang tadi ada 9, itu akan dikasih kepada kalian. Banyak berdoa, Tuhan akan semakin banyak memberkati kalian, buah roh akan semakin bertumbuh di dalam kalian. Yang kedua, bukan cuma sekedar berdoa, tapi bacalah kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimana caranya kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kalau kalian tidak baca pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita adalah apa? Alkitab. Jadi bacalah firman Tuhan dan lakukan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, adik-adik apa? Jangan lewatkan ibadah-ibadah seperti ini adik-adik ya. Karena apa? Doa kalian bisa lakukan di rumah. Baca firman juga bisa di mana saja kalian lakukan itu. Tapi yang namanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap minggu seperti ini, jangan kalian lewatkan juga. Karena bisa jadi ketika kakak sampaikan kebenaran firman ini, atau siapapun, bukan cuma kakak, orang tua kalian, atau pendeta, atau teman kalian bahkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti ini, itu apa? Kesaksian yang akan memberikan kalian kekuatan. Supaya kalian akan semakin yakin kalau misalnya kalian sudah berbuat baik, tiba-tiba teman kalian ada yang menguatkan dengan firmannya, dengan firman atau kesaksiannya mereka, di situ kalian akan semakin apa? Oh iya benar, ternyata apa yang aku lakukan itu benar. Ternyata apa yang aku lakukan salah ini, oh ya ini buruk, jadi jangan aku lakukan lagi. Nah seperti itu adik-adik. Jadi ada 3. Yang pertama, supaya kalian bisa bertumbuh rohaninya dan semakin kuat, punya buah-buah roh di dalam hidup kalian, jangan lupa berdoa, baca dan praktekkan firman Tuhan. Dan yang terakhir apa? Jangan lewatkan ibadah-ibadah seperti ini. Baik itu online maupun nanti suatu saat nanti kita bisa bertemu tatap muka langsung. Jangan lewatkan ya adik-adik ya. Itu saja 3 poin sederhana yang pengen kakak bagikan pada kalian. Jadi ingat ya adik-adik, terus bertumbuh bukan hanya sekedar secara fisik saja, semakin gede, semakin kuat, semakin cepat dan yang lain-lainnya. Tapi bertumbuhlah secara apa? Rohani juga. Supaya kalian disukai bukan hanya sama manusia, tapi yang terpenting adalah apa? Disukai sama Tuhan juga. Yuk kita taruh Alkitab kalian, kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi terus tertanam dalam hati kami dan hati adik-adik yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tidak hanya bertumbuh secara fisik, tapi secara rohani pun mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang semakin menyayangi orang tua, biar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang semakin disayangi sama orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting, Engkau semakin menyayangi anak-anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian, kakak akan sampaikan perkataan berkat pada kalian. Terima ini asal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik, kasih setia, damai sejahtera, karunia-karunia Roh Kudus akan terus menaungi hidup kalian, mulai dari titik ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita adik-adik. Tetap setia mengikuti ibadah Eko Kids setiap hari Minggu. Kakak sampai di sini dulu, kakak pamit undur diri. Shalom, sampai jumpa.